Arsip itu sangat penting. Bahkan sangat penting. Pemirsa, saksikan kami di Ngosip Ngobrolin seputar arsip untuk hari depan bangsa. Dalam perjalanan bangsa ini telah terjadi banyak peristiwa, namun tidak semua tercatat. Masih ada kepingan sejarah yang terlupakan dan menunggu untuk ditemukan. Pembenahan tata kelola arsip diperlukan guna merangkai arsip yang tercerai berai. Peran arsip sebagai bukti sejarah merangkai benang merah dalam berbagai peristiwa. Menjaga arsip tetap autentik sudah menjadi kode etik. Inilah tema showcase kita kali ini, merangkai arsip terserak menjadi bukti autentik. Selamat datang di Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Bersama saya, Yaakob Ferdiansyah. Tema showcase kita kali ini merangkai arsip terserak menjadi bukti autentik. Bisa dikatakan episode kita kali ini sangat istimewa karena saya akan ditemani oleh dua narasumber inspiratif. Beliau adalah dua tokoh yang telah banyak memberikan kontribusi dan jasa terhadap Republik Indonesia, Pak. Penasaran kan? Baik, saya akan menyapa narasumber saya yang pertama. Beliau adalah seorang advokat. Beliau pernah menerima penghargaan bintang Mahaputra Nararya di tahun 2018. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua LPSK selama 2 periode, Pak. Dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM RI. Beliau adalah Bapak Dr. Abdul Haris Semendawai. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat, baik. Pak Yaakob, ya. Iya, terima kasih, Pak. Selanjutnya narasumber kita yang kedua juga beliau tidak kalah hebat ya dengan narasumber kita yang pertama di sini. Beliau juga adalah seorang pakar sejarah yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Mungkin rekan-rekan arsip juga sudah mengenal beliau. Siapa lagi kalau bukan Bapak Profesor Dr. Anhar Gonggong. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, sehat ya, Pak? Yes, sehat. Ya, alhamdulillah, Pak. Baik. Memulai obrolan kita kali ini saya akan ke Pak Dawai terlebih dahulu. Izin Pak Anhar. Silakan. Iya. Baik. Santai aja. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Dawai, Pak, di Komnas HAM itu kan banyak menyimpan arsip-arsip penting ya, Pak. Betul. Banyak arsip-arsip yang sensitif, Pak. Iya. Bisa dikatakan itu arsip kelas 1 atau yang biasa kita sebut arsip vital nih, Pak. Iya. Nah, boleh ceritain nggak, Pak, dari awal nih, Pak, bagaimana mengumpulkan data dan fakta terkait kasus peristiwa, Pak, dalam pelanggaran HAM berat, Pak? Iya. Baik, jadi memang betul bahwa di Komnas HAM itu banyak sekali arsip-arsip yang penting atau vital dan itu berangkat dari kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Ada 2 kasus ya, yang satu pelanggaran HAM dan yang satu kasus pelanggaran HAM yang berat. Nah, kasus pelanggaran HAM meskipun bukan pelanggaran HAM yang berat ya, pelanggaran HAM itu biasanya melibatkan berbagai pihak sehingga informasi yang ada di dalam data kita memang harus diperlakukan secara khusus karena menyangkut pihak-pihak lain. Nah, terlebih lagi terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang berat. Karena pelanggaran HAM yang berat ini kan suatu tindak pidana, kasus pelanggaran HAM yang berat yang diatur dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, jadi kita biasa mengumpulkan data-data untuk kasus pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM yang berat, itu biasanya berangkat dari pertama itu laporan dari masyarakat. Oke, Pak. Jadi ada laporan atau ada berbagai pemberitaan
pemberitaan, kemudian kita tahu bahwa ini ada peristiwa pelanggaran HAM, atau memang ada laporan bahwa ada peristiwa pelanggaran HAM yang berat terjadi. Nah, berangkat dari data informasi tersebut, kemudian Komnas HAM melakukan penanganan ya. Penanganan ini dalam rangka untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Misalnya dengan cara kita mendatangi lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian kita mencari alat-alat bukti yang bisa menunjang proses penanganan kasus tersebut. Kemudian kita juga memeriksa saksi-saksi atau meminta keterangan kepada pihak-pihak tertentu yang kita anggap relevan untuk bisa membongkar kasus yang sedang kita tangani tersebut. Kemudian yang ketiga juga kita mengumpulkan bukti-bukti, alat-alat bukti yang ada, baik itu berupa dokumen, surat-surat, atau informasi-informasi lain yang kita anggap relevan ya untuk pengungkapan kasus tersebut gitu. Itu berarti bisa dikatakan awal itu dari informasi-informasi yang datang ke Komnas HAM ya Pak? Iya. Nah dalam perjalanannya itu apakah ada kendala-kendala Pak dalam mengumpulkan data itu Pak? Ya, banyak kendala. Jadi di pertama itu ya, seringkali laporan yang disampaikan ke Komnas itu antara kejadian dengan laporan itu selang waktunya cukup jauh. Oh iya Pak. Nah, ini kan kesulitan kita untuk memeriksa saksi-saksi, mencari saksi-saksi. Yang kedua, cari alat buktinya juga nggak gampang. Oh iya Pak. Karena ya peristiwanya kapan, terus penyelidikannya kapan kan gitu. Kemudian yang ketiga, seringkali data-data yang kita perlukan itu dikuasai oleh pihak-pihak yang dilaporkan. Nah ini kan nggak gampang pihak-pihak yang dilaporkan itu mau menyerahkan alat bukti yang pada waktunya nanti bisa jadi digunakan untuk menyerang mereka, betul, kan Pak, gitu. Betul. Nah itu yang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selain memang terkadang juga yang namanya tindak pidana ini kan ada kecenderungan pihak-pihak pelakunya memang mendestroy, merusak alat bukti dengan harapan bahwa peristiwa yang terjadi itu tidak terbongkar. Nah itu jadi kesulitan-kesulitan yang sering kita hadapi seperti itu. Ya. Oke Pak, baik Pak, menarik sekali Pak. Dari Pak Dawai, saya izin sekarang ke Pak Anar. Silakan. Pak Anar, tadi kan kita sudah dengar Pak dari Komnas HAM Pak, dari sisi pengumpulan datanya Pak, dan faktanya juga. Saya pengen dengar nih Pak, kalau dari sisi sejarawan gimana Pak? Dalam mengumpulkan pecahan peristiwa agar sejarahnya itu tetap utuh dan terpercaya Pak. Tergantung dokumennya dan pendekatan yang digunakan. Iya, Pak. Dan tergantung permasalahan yang akan ditulis. Jadi misalnya saya menulis tentang satu peristiwa pemberontakan di Sulawesi Selatan, Kahar Musakar. Maka saya harus tahu siapa Kahar Musakar. Saya tanya, tapi saya juga harus mendapatkan sumber yang berkaitan dengan peristiwa itu. Nah, di sini pentingnya dokumen. Dan ketika Anda mengumpulkan dokumen, bisa terjadi ada macam-macam dokumen, bisa ada yang palsu. Seorang sejarawan, kertas saja harus diperiksa. Sebab belum tentu kertas itu sesuai dengan zamannya. Kalau saya nulis peristiwa tahun 45 misalnya, apakah kertas tahun 45 yang dipakai? Betul Pak, berarti dari medianya Pak ya kita periksa juga. Nah, kalau saya periksa ternyata kertas itu adalah kertas sekarang, palsu dia. Iya betul Pak. Gitu. Walaupun mungkin isinya bisa mirip atau sama ya. Tapi dilihat dari segi kertasnya, oh ini menunjukkan kepalsuan. Itu jadi dokumen arsip adalah tumpuan sebuah penelitian sejarah. Tidak ada sejarah yang mungkin ditulis tanpa dokumen dan arsip. Gitu.
Betul Pak, berarti semua dimulai dari arsip ya Pak, dari dokumen baru kita ke orangnya gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Pak, lalu Pak, Pak Dawai Pak, Iya, siap. setelah kita kumpulkan data dan faktanya itu Pak, lalu bagaimana sih Pak cara mengautentikasi data tersebut Pak? Iya, nah itu yang tadi disampaikan Pak Anhar ya, bahwa tidak semua data yang kita hasilkan, kita dapatkan, itu data-data informasi yang otentik. Jadi perlu ada autentifikasi untuk, karena apalagi kalau terkait dengan suatu alat bukti yang digunakan untuk proses peradilan, ini biasanya kan pro justisia itu tingkat kebenaran yang harus dijadikan dasar, karena ini menyangkut nasib orang. Betul. Karena apakah orang itu bersalah atau tidak kan gitu. Nah karena itu memang pemeriksaan yang tadi disampaikan Pak Anhar juga kita lakukan untuk memastikan bahwa memang itu otentik, memang apa namanya data arsip itu benar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pemeriksaan atau pemberian keterangan yang dilakukan oleh saksi-saksi maupun kegiatan-kegiatan di lapangan, biasanya kita selalu membuat berita acara. Oh, ya, Jadi ada berita acara pemeriksaan itu. Jadi itu untuk memastikan bahwa apa namanya kegiatan itu dilakukan pada waktu tertentu terhadap orang tertentu, dan keterangan yang diberikan itu keterangan yang disampaikan seseorang yang dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Jadi ada berita acara pemeriksaan. Kalau kita mendapatkan data-data misalnya ya, surat atau yang lain, kita membuat berita acara penerimaan alat buktinya. Jadi sehingga kita tahu kapan itu diserahkan, apa bentuk suratnya dan lain sebagainya, sehingga memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak bisa sekedar mengambil data-data tanpa kita pastikan sumbernya, kapan kita ngambil, bahkan untuk tujuan apa itu juga harus dijelaskan. Nah, sehingga itu data yang kita peroleh itu memang berguna, memang bermanfaat untuk membuat terang suatu perkara. Tetapi kalau dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya kasus pelanggaran HAM berat, selain untuk memperjelas suatu peristiwa, juga untuk pertanggungjawaban pidana pihak tertentu. Jadi pelakunya siapa orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah itu yang sangat berat gitu loh. Karena kan memang sudah ada ketentuan harus misalnya seorang itu dinyatakan bersalah apabila didukung minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Nah itu. Jadi dua alat bukti yang sah ini tingkat kerumitannya tinggi gitu. Dan itu yang dihadapi oleh Komnas HAM selama ini, bahwa memang itu tidak mudah. Nah, makanya kemudian dalam proses penegakan hukum pidana khususnya kasus pelanggaran HAM yang berat itu nanti Komnas punya kewenangan penyelidikan. Oke, Pak. Itu tahap awal ya. Tapi tahap berikutnya adalah penyidikan. Dan penyidikan itu nanti dilakukan oleh Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung inilah yang punya kewenangan melakukan penyidikan. Nah, kewenangan penyidikan ini dimungkinkan untuk mendapatkan data-data dengan upaya paksa. Misalnya dengan cara penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Kewenangan itu diberikan kepada pihak penyidik agar supaya alat bukti yang diperlukan itu memang alat bukti yang sah, yang kuat untuk membongkar peristiwanya dan bisa digunakan menjadi dasar untuk mendakwa atau menuntut seseorang gitu. Oke Pak, berarti saya rangkum tadi pertama kita harus memastikan dokumen ya Pak, cara mengautentikasinya. Juga diperkuat dengan berita acara Pak. Juga kita mencari alat bukti Pak. Itu sudah sangat kuat ya Pak ya untuk autentifikasinya Pak. Betul. Mungkin ke Pak Anar Pak. Tadi pertanyaan juga agak-agak mirip nih Pak, tapi dari sisi sejarah nih Pak. Bagaimana cara memastikan kebenaran dari suatu sejarah nih Pak, agar tidak terjadi pemutarbalikan sejarah Pak?
Ya kembali kepada sumber yang digunakan. Iya Pak. Ya. Sumber yang digunakan itu bisa dipercaya atau tidak. Betul. Dan memang sejarah ditulis dengan sumber yang dipercaya. Saya menulis disertasi tentang Kahar dengan menggunakan sumber-sumber arsip yang saya percaya bahwa itu yang benar. Dan itulah yang saya gunakan. Jadi ada setumpuk dokumen harus diseleksi. Ya, seleksi. Kalau ketemu, ya itu yang kita gunakan. Tapi juga tergantung pada pendekatan apa yang saya gunakan. Iya Pak. Jadi kalau ada sumbernya, tapi saya menulis sejarah itu dengan pendekatan apa? Dengan pendekatan politik, sosiologis, sehingga sumber yang saya gunakan itu juga harus sesuai dengan metode dan pendekatan yang saya gunakan. Kalau enggak ya bisa aja apa yang saya tulis, apa yang ditulis menjadi sebuah sejarah, ya bisa bukan salah karena begini. Saya bisa menulis sejarah, tapi orang lain bisa menulis sejarah yang sama, dan tetapi pendekatan mereka yang dia gunakan berbeda. Oke Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda katakan ada pemutarbalikan sejarah, nah itu lain lagi ceritanya, dalam arti kata begini. Sejarah itu adalah sebuah ilmu yang paling terbuka dan paling gampang digunakan untuk sesuatu kepentingan tertentu. Oke Pak. Ambil sebagai satu contoh. Hitler menggunakan sejarah sehingga dia bunuh orang Yahudi sekian banyak. Gitu. Jadi sejarah itu memang tidak mudah di dalam menulisnya. Karena apa? Dia bisa berkaitan dengan menjadi alat untuk sesuatu yang menyebabkan, ya seperti yang sekarang terjadi di dua perang sekarang. Itu sebenarnya latar belakangnya sejarah. Gitu. Baik Pak. Jadi sejarah bisa menjadi alat ini ya Pak ya, untuk memutarbalikkan sejarah juga ya Pak ya, sebagai alat untuk bisa menyerang orang atau buat berbuat baik seperti itu. Tergantung. Tingkat kerumitannya Pak untuk mencari data yang benar gitu Pak. Itu biasanya kalau Bapak Ya, pengalaman Bapak di lapangan. Ya itu tergantung dokumen, tergantung saya tanya sama orang. Misalnya kalau saya bertanya tentang orang yang pernah mengenal Kahar Muzakar, pernah terjadi begini, dan saya nggak lucu. Orang itu sebenarnya persoalan yang saya tanyakan adalah persoalan ketika dia masih menjadi salah seorang pejuang, tapi pangkatnya masih sersan mayor. Nah, ketika saya melakukan penelitian saya, dia sudah berpangkat mayor. Nah, kan jaraknya udah jauh tuh. Iya, Pak, betul. Dan Dari sersan kedudukannya. ke mayor. Iya. Nah, apa yang terjadi? Dia menjawab pertanyaan saya seakan-akan dia sudah mayor. Oh, berubah ya Pak. Betul Pak. Iya kan? Jadi ya apa yang dia katakan saya tidak gunakan. Iya, Karena tidak sesuai dengan kondisi ketika dia masih berpangkat sersan mayor, dan sekarang dalam kemerdekaan dia sudah berpangkat mayor. Itu jarak antara sersan mayor dengan mayor jauh itu. Iya. Ya seperti itu. Iya Pak. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk rekan-rekan arsip ya. Untuk belajar banyak dari diskusi kali ini, juga ilmu baru buat saya pribadi juga Pak. Baru mengetahui seperti itu Pak. Baik, saya akan ke Pak Dawai. Pak, setelah kita autentikasi Pak arsip tersebut Pak. Jadi kan ada arsip yang penyimpanannya jangka panjang tuh Pak, arsip permanen Pak. Itu bagaimana Pak cara pengelolaannya Pak di Komnas HAM Pak? Iya, jadi kita pahami bahwa yang namanya arsip itu sangat penting ya. Apalagi yang terkait dengan
kasus pelanggaran HAM yang berat gitu ya. Karena itu kita juga harus menjaga, memastikan bahwa arsipnya tersedia untuk bila sewaktu-waktu diperlukan ya. Kemudian dia aman, artinya tidak diambil pihak lain gitu ya. Karena kan kalau sekali lagi dasar arsip itu sangat berguna untuk suatu kasus. Jadi kalau arsipnya hilang, kasusnya bisa tidak jalan gitu ya. Jadi menjaga keamanannya. Nah karena itu bahkan itu juga terkait dengan laporan akhir dari penyelidikan yang kita lakukan. Nah karena itu ini biasa kita sebut sebagai arsip vital, ya. Arsip yang sangat penting sekali. Lalu kita simpan secara terpisah. Jadi biasanya arsipnya itu akan disimpan secara terpisah. Pak. Okay. Di tempat yang berbeda dengan yang lain, gitu. Karena juga kita harus memastikan ya siapa saja yang bisa mengakses misalnya. Nah karena itu jadi selain menjaga jangan sampai rusak, juga jangan sampai hilang kan gitu. Betul, Pak. Kemudian juga sehingga tidak bisa diakses oleh setiap orang ya. Nah juga ini kan sifatnya rahasia. Betul, Pak. Jadi masih dalam proses pro justisia, itu kan biasanya arsip itu rahasia. Nah karena itu harus disimpan secara terpisah. Yang kedua biasanya kita ada proses digitalisasi. Oh iya Pak. Nah Betul. jadi proses digitalisasi ini jadi untuk mencegah gitu ya, kalau sampai hilang kita masih Ada backup gitu. ada backup gitu Ya, loh, sehingga nanti kalau diperlukan kita bisa cari penggantinya atau seperti apa nanti ya. Tapi setidaknya kita punya digitalnya, dan untuk keperluan tertentu bisa yang kita gunakan yang digitalnya dulu, sedangkan yang arsip yang sebenarnya itu dia tersimpan di tempat yang aman dengan suatu sistem yang memang bahkan dengan ruangan yang memenuhi persyaratan untuk menjaga arsip-arsip yang diperlukan, misalnya dari segi suhu udaranya, dari macam-macam. Jangan sampai ruangan itu ternyata ada rayapnya, ada apa, nah itu kan Pak. rusak semua. Iya, Pak. Nah jadi itu yang kita lakukan gitu. Baik, Pak. Jadi sebelum kita pakai arsip aslinya Pak, kita pakai dulu arsip digital, Digitalnya. kecuali keperluan untuk apa baru bisa dikeluarkan. Betul, seperti itu ya Pak, iya, untuk menjaga iya. kelestariannya Pak. Baik Pak. Nah ini kita sekarang bicara tentang medianya nih Pak. Kan ada juga media selain digital pada konvensional atau kertas Pak. Itu bagaimana Pak agar tetap terjaga Pak dari umurnya agar tetap panjang Pak? Iya itu tadi. Jadi bagaimanapun juga yang namanya kertas ya misalnya ya, pengalaman kita kan ada kertas itu kadang-kadang karena termakan waktu warnanya bisa berubah. Betul. Kemudian yang kedua kertasnya itu sendiri rapuh gitu ya. Kadang-kadang dipegang lah ini sendiri rusak sendiri, karena memang daya tahannya itu usia. Karena usia ya. Nah sebenarnya kalau untuk sejarawan mungkin lebih mudah untuk menyimpan dalam bentuk yang lain gitu. Tapi untuk kepentingan pro justisia itu kita harus menggunakan yang aslinya. Nah ini susahnya kan di situ gitu. Jadi kalau misalnya yang lain-lain kan di mikrofilmkan, nah orang baca dari mikrofilmnya cukup kan gitu. Tapi kalau untuk pengadilan nggak bisa begitu. Harus asli ya Pak. Nah karena itu tadi harus diberikan perhatian khusus, misalnya dengan tadi suhu ruangannya, sarana penyimpanannya, Betul, Pak. dan juga akses ruangan yang terbatas dan lain sebagainya. Nah yang sulitnya adalah seringkali kesadaran
akan pentingnya ruang arsip yang seperti itu juga tidak sepenuhnya dimiliki oleh suatu lembaga gitu lah. Karena itu kan membutuhkan sarana dan prasarana. Betul. Baik itu dari segi ruangan, fasilitasnya, misalnya tadi AC, raknya dan lain sebagainya. Kemudian juga anggaran gitu loh. Oh iya Pak. Yang juga anggaran. Nah ini juga persoalan ruangan kadang-kadang karena jumlah pegawai bertambah, kebutuhan ruangan meningkat. Nah seringkali arsip jadi di nomor 2 kan misalnya. Atau dari segi anggaran misalnya perlu penyediaan rak atau tadi misalnya perlu ada mikrofilm atau digital, itu kan pengadaan-pengadaan. Nah seringkali juga lebih penting untuk kegiatan yang lain. Nah ini yang kesadaran akan pentingnya arsip ini juga yang perlu kita sosialisasikan ke lembaga kita masing-masing. Nah sehingga kebutuhan itu tidak dihadapkan pada kebutuhan mendesak yang lain gitu. Betul, Pak. Karena kalau enggak nanti ini teman-teman arsiparis ini kan biasanya debatnya agak kalah nih. Apalagi kan yang namanya arsip itu istilahnya itu proses jangka panjang. Betul Pak. Sementara yang dihadapi oleh rekan-rekan yang lain nih kebutuhan jangka pendek. Nah ini seringkali orang lebih mendahulukan yang jangka pendek daripada yang jangka panjang. Itu situasinya. Nah jadi saya kira ini sosialisasi terkait dengan penyimpanan arsip, kemudian pentingnya arsip. Ini perlu dilakukan di setiap lembaga dan sebenarnya Komnas HAM sendiri sudah ada peraturan. Jadi kita ada peraturan terkait dengan arsip ini. Jadi karena kita menganggap bahwa memang ini penting ya. Jadi di tahun 2020 itu Komnas sudah ada peraturan nomor 7 tahun 2020 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Komnas HAM. Oh. Nah, jadi kita sudah punya itu. Jadi setidaknya itu udah langkah maju bahwa arsip itu penting gitu ya. Dan harus ditreatment sedemikian rupa. Yang kedua, Komnas di tahun 2023 kemarin di bulan Juni ya 2023 juga sudah MOU dengan ANRI. Iya, Pak. Nah, jadi untuk arsip tertentu nanti kita akan serahkan Baik, Pak. ke ANRI gitu sehingga juga daya tampung ruangan kita bisa kita alihkan ke ANRI, sedangkan yang baru-baru itu di Komnas misalnya. Dan yang tidak kalah penting adalah juga pada apa yang dikumpulkan Komnas ini itu kan jadi memori, istilahnya itu sejarah nasional gitu loh. Betul, Pak. Sejarah bangsa gitu. Iya, Tadi misalnya contohnya peristiwa Kahar Muzakar ya. Nah, di Komnas yang diselidiki Komnas itu kan peristiwa penting. Betul, Pak. Misalnya peristiwa 65 yang tadi sempat kita diskusikan ya, peristiwa Kuda Tuli, peristiwa Mei, peristiwa Tanjung Priok. Ini kan memori Kolektif. memori Kolektif bangsa bangsa, gitu yang harus dijaga gitu loh. Bahkan kita lihat misalnya belakangan ini sudah mulai dilihat kembali kenapa sih kok ada peristiwa reformasi kan. Nah ini data-data ini kan bisa mendukung bahwa kita harus menjaga semangat reformasi dan lain sebagainya. Nah itulah pentingnya arsip itu ya dengan cara kita melakukan edukasi, sosialisasi terkait dengan urgensi pengelolaan arsip di lembaga masing-masing dan kerjasama dengan ANRI ya sebagai satu lembaga yang memang lembaga negara yang tugasnya untuk menyimpan arsip untuk kepentingan nasional. Betul, Pak. Mungkin itu. Ini menarik sekali ya Pak. Berarti di Komnas HAM itu sudah punya regulasi khusus ya Pak Ada terkait arsip. regulasi khusus. Sudah ada turunan dari peraturan ANRI ya Pak ya. Iya. Juga sudah sangat baik sekali sih Pak menurut saya Pak. Terus juga jangan sampai arsip baru dicari ketika terdesak ya Pak. Nah, itu seperti itu Pak. Kan sebenarnya kan sudah ada ketentuan. Misalnya dalam jangka waktu arsip itu bagus atau enggak kan dilihat dari
berapa lama ketika kita membutuhkan arsip itu bisa ketemu. Betul. Nah, gitu. Iya, iya, Pak. Kalau masih hitungan hari, minggu, apalagi bulan, wah itu udah Kelamaan. arsipnya udah nggak bagus itu udah. Iya, betul, Pak. Jadi kadang-kadang butuh sekian dalam 1 jam, arsipnya ada di sini, di sini, di sini. Nah itu yang bagus gitu loh. Dan Komnas HAM sendiri misalnya gini, kenapa arsip itu menjadi penting? Karena proses penanganan kasus itu tidak selesai dalam jangka waktu pendek gitu loh. Seringkali peristiwa itu terjadi kapan, kita selidiki kapan, kita selesaikan laporannya kapan, dan karena tidak selesai muncul lagi. Misalnya peristiwa pelanggaran HAM berat ya yang kemarin ya Pak Jokowi itu mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 ya kemarin itu ya terkait dengan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi gitu. Itu kan sudah diselidiki Komnas, ada yang di awal tahun 2000, pertengahan tahun 2000-an gitu ya, sampai terakhir itu. Nah, ketika kasus itu muncul, mencuat kembali, kita kan perlu lihat lagi, review lagi kan. Betul, Pak. Nah, itu kan kita harus cari lagi data-data yang lama itu. Nah, misalnya ada lagi peristiwa 27 Juli, misalnya kan, ada peristiwa 27 Juli. Nah, kita harus buka-buka lagi arsip terkait dengan peristiwa 27 Juli. Misalnya Komnas HAM dulu pernah melakukan penyelidikan, hasilnya seperti apa, dan bukan hanya sekali, 2 kali misalnya. Nah, kita harus kumpulkan informasi itu. Nah, artinya penyimpanan yang baik itu akan sangat membantu kerja-kerja yang akan kita lakukan gitu. Nah, sehingga arsip yang baik itu sangat mendukung pekerjaan, tugas, dan mandat yang diberikan kepada Komnas HAM. Baik, terima kasih Pak Anar atas pencerahannya nih Pak. Mungkin rekan-rekan ASU juga sudah bisa mendengar langsung dari pakarnya nih. Pak Anar, saya juga ingin bertanya nih Pak. Ini pertanyaan umum nih Pak terakhir Pak. Bagaimana sih Pak cara membangkitkan Pak kolaborasi Pak dari berbagai pihak Pak kayak seperti kementerian, ormas, individu bersama sejarawan dan ANRI Pak dalam menjaga peran memori kolektif bangsa Pak? Iya, ya harus kerjasamanya harus dibangun. Tapi sumber utamanya sebenarnya kalau untuk itu memang ANRI itu sangat penting. Karena semua sumber arsip segala macam itu ada di sana. Nah, tetapi bagaimana kita bisa melakukan koordinasi bahwa apa yang ada di sana kita bisa gunakan, tetapi juga penggunaannya untuk apa, untuk kepentingan bangsa dan sebagainya, ya malah ada aturannya sebenarnya kan. Ada aturan itu. Misalnya sebagai satu contoh, Menteri Sekretaris Negara zaman Orde Baru, Pak Murdiono pernah mengatakan begini, super semar hilang dan tolong yang menyimpan dikembalikan. Nah, lalu dikembalikan ke arsip. Karena memang ada aturan, ada undang-undang, siapa yang menyimpan sebuah arsip yang berkaitan dengan arsip negara dan tidak diberikan kepada arsip, itu hukumannya 7 tahun. Nah, pidana. Memang ada. Ya artinya ya koordinasinya harus baik dan tidak mungkin kita melakukan sesuatu baik yang berkaitan dengan hukum, pokoknya dalam pengertian ilmu pada umumnya, tanpa arsip tidak mungkin kita lakukan apa-apa. Ini yang tidak dipahami orang sering, sehingga di departemen ini arsip saya dilihat dilempar, iya kan, bisa terjadi itu. Tapi kalau misalnya kita mau bicara tentang
masalah korupsi yang sekarang lagi ribut. Kalau tidak ada dokumen tentang itu, apa yang mau Iya. dijadikan sebagai bukti? Iya. Kan yang dicari minimal 2 bukti. Iya. Kalau tidak ada arsipnya, Iya. ya enggak mungkin. Gitu. Jadi yang penting di sini adalah koordinasi dan hubungan antar masing-masing lembaga, dengan catatan apa yang kita lakukan bersama ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Betul. Itu aja. Saya dari berbagai elemen itu Pak, kan tadi ada pemerintahan ya Pak ya, kementerian, lembaga, ormas, individu, itu yang paling mudah dan paling agak sulit itu yang mana ya Pak ya? Sebenarnya bukan pada persoalan sulit atau tidak. Tergantung bagaimana kita memahami bahwa persoalan yang akan kita bicarakan bersama ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita harus semua sadar akan hal ini. Andri, misalnya Komnas HAM memerlukan sesuatu. Dan kalau pada zaman G30S, sumbernya ada di Kopkamtib. Iya kan? Itu berarti ada di markas besar TNI. Nah, bagaimana Komnas HAM mempunyai hubungan yang baik dengan TNI? Iya. Karena sumbernya ada di sana. Iya. Itu. Baik Pak. Mungkin perbincangan saya dengan para narasumber ini sangat menambah wawasan kita di sesi kita kali ini. Sebelum kita akhiri nih Pak, boleh dong Pak memberikan closing statement Pak dari Bapak Dawai dulu Pak. Oh iya, baik. Jadi rekan-rekan pemirsa yang mengikuti perbincangan ini, saya kira dari diskusi tadi menunjukkan bahwa arsip itu sangat penting. Dan arsip itu bisa bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Mulai dari tadi dokumentasi, bisa juga untuk keperluan sosialisasi, bisa juga untuk keperluan untuk penegakan hukum, ya, pengungkapan kebenaran dan lain sebagainya. Karena itu kita harus sadar betul bahwa penyimpanan dan pengelolaan arsip yang baik itu sangat penting untuk memastikan agar kebenaran dan memori kolektif bangsa itu terjaga, gitu ya. Dan dengan arsip yang baik, mudah-mudahan kehidupan kita itu diliputi oleh informasi-informasi yang benar, bukan informasi yang salah, gitu ya. Dan dengan pengelolaan arsip yang baik, kita harapkan di masa yang akan datang, ini mudah-mudahan kesadaran itu muncul di setiap lembaga, di setiap kementerian, ya, sehingga kalau kesadaran itu sudah muncul dan kita kelola dengan baik arsip ini, sewaktu-waktu diperlukan kita nggak perlu jauh-jauh datang ke negara lain hanya untuk mencari sejarah dari apa yang terjadi di Indonesia. Cukup kita cari, temukan itu di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Dawai. Mungkin saya akan ke Pak Anar, ada closing statement kah Pak? Iya, closing. Pemirsa, saya bicara sederhana aja. Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu tanpa arsip. Iya. Itu pasti. Yang kedua, Anda tidak akan pernah mengenal bagaimana perkembangan Indonesia dalam proses mengada tanpa arsip. Itu. Jadi jangan mengabaikan arsip, jangan mengabaikan hal-hal yang kelihatan sederhana. Belum tentu. Di Bali yang sederhana itu ada sesuatu mungkin sangat penting. Saya ambil satu contoh. Waktu saya membuat disertasi saya menemukan kertas kecil. Tapi itu yang menyebabkan saya punya
disertasi menjadi satu bab. Hanya isinya apa? Harga beras yang ditentukan oleh DITII. Saya dapat dari seseorang dan kalau dilihat tidak ada artinya. Tapi itu membuat satu bab. Segitu pentingnya ya Pak Arsip, Pak. Iya. Itu contoh aja. Oke, jadi sekali lagi pembicaraan kita kali ini yang berkaitan dengan arsip, jangan dianggap bahwa arsip itu tidak penting, bahkan sangat penting. Anda akan mengenal proses meng-Indonesia lewat arsip. Baik. Ini kita sudah mendengar langsung dari dua narasumber hebat kita ya. Mungkin saya akan akhiri sesi kali ini ya. Terima kasih atas kedatangannya para narasumber. Sama-sama. Sudah berkenan hadir dalam showcase kita kali ini, Pak. Semoga memori kolektif bangsa tetap terjaga sebagai warisan untuk anak cucu kita. Terima kasih rekan arsip yang telah menyaksikan showcase kita kali ini. Bicara arsip, bicara fakta. Menjaga arsip, menjaga fakta. Terima kasih.